Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah, bil khusus segenap pengurus majelis taklim, ibu-ibu Masjid Baitur Rahman Kemang Pratama 3 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin Allahumma amin insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a ila yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kiamat dinamai juga dengan yaum tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, yaitu hari di mana ada wajah-wajah yang putih cemerlang maksudnya ya, dan ada wajah-wajah yang hitam legam. Sebagaimana difirmankan Allah Ta'ala, ini maksudnya menghitam ini kosong ya, bukan dalam arti kulitnya hitam. Kalau kulit hitam beda lagi, karena Islam itu tuh kalau secara zahir tidak membedakan warna kulit. Ya, jadi mau kulit putih mau kulit hitam, yang jadi tolak ukur kemuliaan adalah takwa. Ini maksudnya menghitam ini, jadi bukan hitam bukan berarti hitam kulitnya di dunia, tapi menghitam dalam arti kosong karena perbuatan dosanya selama hidup di dunia. Jadi bukan soal warna kulit di dunia, bukan ini. Pada hari yang di waktu itu ada wajah-wajah yang putih berseri, dan ada pula wajah-wajah yang hitam muram. Ali Imran ayat 106, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi ada wajah yang memutih, ada wajah yang menghitam. Ayat ini akan kita terangkan lanjut insyaallah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sempat saya terangkan berkaitan dengan surah Al-Hadid ayat 12-13 ya, di mana orang beriman wajahnya bercahaya, sementara orang-orang munafik dia tidak bercahaya, makanya dia teriak minta nebeng cahayanya orang beriman. Mungkin saya juga pernah menerangkan di sini, mengingatkan di sini tentang apa yang Allah juga firmankan di surah Al-Ghasyiyah. Jadi ada orang itu nanti dibangkitkan dari kuburnya itu wujuhu yauma idzin na'imah. Wajahnya itu sumringah. Jadi ada yang wajahnya itu wujuhu yauma idzin khasyi'ah, tertunduk, malu, lecek, kumel dan seterusnya.
Tentu semua kita berharap agar nanti ketika kita dibangkitkan di alam di yaumul ba'ats nanti itu kita dalam keadaan yang sumringah ini, yang bercahaya, yang putih cemerlang ya. Jadi jangan bayangkan putih-putihnya sapi itu enggak. Jadi ini putih cemerlang maksudnya. Jadi putihnya putih cemerlang. Pun. Nah, kondisi orang pada saat di yaumul ba'ats, hari kebangkitan itu sering saya ceritakan di sini untuk mengingatkan kembali saja ya. Bentuk tubuh kita yang nanti itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi amal. Saya ulang ya, bentuk tubuh kita nanti di yaumil ba'ats itu dibentuk oleh Allah berdasar informasi apa? Amal. Sehingga nanti di yaumil ba'ats bentuk tubuh kita itu udah kayak gini lagi. Enggak kayak gini lagi. Jadi nanti ibu-ibu dan saya bentuknya udah enggak kayak gini lagi. Bentuk kita itu dikembalikan kepada informasi amal kita. Itu yang Allah bilang dalam Al-Quran di surah Az-Zalzalah itu Bu. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari di mana manusia keluar dari barzah, dari kuburnya, itu dengan bentuknya yang ashtata. Ashtata itu bentuk jamak dari kata syatta. Saya sering sampaikan, syatta kata tunggalnya itu artinya macam-macam. Loh ini ashtata, berarti apa terjemahannya Bu? Kata tunggalnya syatta itu macam-macam. Itu bentuk jamaknya ashtata. Allah menggunakan bentuk jamak. Padahal kata tunggalnya saja artinya udah macam-macam. Berarti bentuk orang itu nanti bukan macam-macam Bu, tapi mau-macam. Saking banyak macamnya. Liyurau a'malahum, agar diperlihatkan kepada mereka akibat dari perbuatan mereka. Maka kalau kita baca dalam Al-Quran, saya sering contohkan yang eksplisit ya, di samping Al-Ghoshiyah tadi. Itu ada contoh yang sangat eksplisit itu dalam Al-Quran, misalnya di surah Toha ayat 124, 125, 126 itu. Di mana ada orang yang ketika di mahsyar, dia ngomong gini, di Al-Quran diceritakan nanti di mahsyar ada orang yang ngomong gini. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Ya Allah, kenapa engkau giring hamba dalam keadaan buta? Padahal sebelumnya saya melek loh ya Allah. Jadi orang ini merasanya dulu di dunia dia melek. Kok tiba-tiba di mahsyar dia dalam keadaan buta. Lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Apa jawaban Allah? Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa, kata Allah. Sebagaimana telah datang dulu kepadamu ayat-ayat kami dan kamu mengabaikannya, maka sekarang kamu pun diabaikan. Itu yang saya sering sampaikan, Allah murka saja bahasanya masih halus. Itu kalau diterjemahkan versi suaminya Bu Fiafiu itu versi Surabaya, sebagaimana telah datang kepadamu ayat-ayat kami tapi matamu enggak pernah dipakai untuk membacanya, sebagaimana dulu matamu tidak pernah membacanya, sekarang matamu dibutakan. Itu kalau terjemahan kasarnya itu gitu. Allahu Akbar. Nah, jadi singkat kata singkat cerita, kalau di hadis itu bentuk tubuh itu mau macam-macam nanti. Ada yang wajahnya sebagian berdaging, sebagian tidak, karena suka meminta sana minta sini, meminta-minta jadi profesi. Jadi sebagian wajahnya berdaging, sebagian wajahnya tidak berdaging. Apa tidak boleh minta dalam Islam Ustaz? Boleh. Yang enggak boleh itu suka minta. Apa tidak boleh suka minta Ustaz? Boleh, asal kepada orang yang kita punya hak atasnya. Misalnya istri minta ke suami, boleh itu, enggak apa-apa. Kan ada hak. Orang tua ke anak, anak ke orang tua boleh. Sering minta juga enggak apa-apa itu. Jadi kenapa? Karena memang haknya, ada hak di situ. Tapi kalau kita enggak ada hubungan hak dan kewajiban terhadap orang itu, tiba-tiba kita minta, kalau cuma minta tidak apa-apa. Tapi kalau keseringan minta kan tidak bagus. Itu keseringan minta. Jadi kalau minta itu jadi kebiasaan itu yang enggak bagus. Apalagi jadi profesi, tercela itu. Kalau jadi profesi. Jadi minta itu boleh, yang enggak boleh itu berarti sering minta atau hobinya minta itu. Karena umumnya manusia itu enggak suka kalau
dunianya itu diganggu, umumnya manusia. Makanya kan Nabi ngajari kita, kalau ingin dicintai oleh Allah dan manusia itu, zuhudlah terhadap dunia maka Allah akan mencintaimu, zuhudlah terhadap milik orang agar manusia juga mencintaimu. Contoh zuhud pada milik orang itu bagaimana? Kalau kita main ke rumah orang itu, jangan kepinginan gitu loh. Jadi ada orang nanam bunga bagus, Mak Indah bunganya bagus buat aku ya. Nah itu buat aku ya, baru Mak Indah ngerawat bunga itu dari kecil gitu Mak ya. Misalnya gitu. Sampai kalau ada orang itu mau main ke rumahnya, yang punya rumah ngomong, sembunyikan. Ini orang yang mau datang, karena nanti kalau dia kepengen repot ini, gara-gara kepenginan tadi itu. Kepengen boleh, kepenginan itu yang bermasalah. Itu seperti itu. Ada orang yang nanti datang menghadap kepada Allah seperti wajah-wajah binatang, karena kelakuannya mirip binatang. Dengan aneka bentuk lah. Ada yang begini begitu, mau macam-macam pokoknya. Nah, itu sesuai dengan amalnya. Nah, semoga kita termasuk yang wujuhu yauma idzin na'imah. Semoga ya, insyaallah. Semoga kita terus yang berwajah bercahaya. Nah, kembali pada amal. Nah, pertanyaannya gini sekarang. Mungkin semua kita tahu lah ya, bahwa di antara bentuk supaya badan kita bercahaya kan wudu kan. Wudu. Sekarang gini, persoalannya adalah kalau kita ingin tahu bentuk tubuh kita nanti di yaumil ba'ats, kan kembali pada amal kita hari ini. Padahal semua kita pasti mengakui kita pasti ada kurang-kurangnya, pasti itu. Semua kita pasti, hanya orang yang sombong saja yang mengakui dirinya tidak ada kekurangannya. Semua orang yang waras itu pasti menyadari bahwa di dalam dirinya pasti banyak kekurangan. Waduh, bagaimana Ustadz? Kan kita dulu belum ngaji, mungkin masih begini, masih begitu. Sekarang pun udah ngaji, kita kadang masih begini, masih begitu. Namanya manusia, pasti banyak kekurangan-kekurangannya. Maka kita bersyukur kepada Allah, ada istighfar, ada sholawat, ada taubat. Dan apalagi dalam sholat, kalau kita yang bermadzhab Syafi'i ya, kalau pas iftirash ada wajburni itu. Wajburni itu artinya ya Allah tutupilah kekurangan-kekurangan hamba. Nah, makanya bersyukurlah pada Allah kalau kita menyadari itu dan memperbanyak istighfar, taubat, minta ampun kepada Allah. Memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memperbanyak taubat, minta ampun kepada Allah, serta doa-doa dalam salat yang seperti wajburni itu kalau sering kita baca, insyaallah kekurangan-kekurangan kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Kalau di surah Al-Ghasyiyah, orang yang wajahnya sumringah itu karena lisa'iha radiyah. Jadi wujuhu yauma idzin na'imah. Wajahnya sumringah, sumeh, bukan siomai, sumeh. Sumringah, wujuhu yauma idzin na'imah. Kenapa dia kok na'imah? Lisa'iha radiyah. Karena semasa hidupnya dia selalu ridho. Ridho itu apa? Selalu merasa puas. Puas dengan segala keputusan Allah, puas dengan segala hukum ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir Allah, dia merasa puas. Puas itu bagaimana maksudnya? Apapun yang Allah atur dalam ketentuan hukumnya, dia mengedepankan sami'na wa ata'na. Apapun yang Allah atur dalam ketentuan takdirnya, dia terima dengan sabar dan atau bersyukur. Itu baru namanya ridho namanya. Yang pertama, ketentuan hukum-hukum Allah dia terima dengan ketetapan, dengan ketentuan sami'na wa ata'na. Nggih, saya dengar, saya taati, saya nurut ya Allah. Makanya kalau ada informasi dari Al-Quran maupun sunnah Nabi kita Muhammad SAW, yang kita kedepankan nurut dulu, sami'na wa ata'na. Bahwa setelah itu di antara kita ada perbedaan pendapat, ada perbedaan tafsir, ada perbedaan fikih hadis, itu nomor sekian. Yang penting kita kedepankan sami'na wa ata'na. Itu satu dulu. Kemudian yang kedua, perihal ketetapan Allah berkaitan dengan takdir, dia terima dengan sabar dan atau bersyukur. Dengan sabar dan atau bersyukur. Dengan sabar ya artinya kita terima dengan lapang dada bahwa ini memang sudah menjadi ketentuan Allah.
dan kita terima dengan syukur, kita syukuri terkait dengan nikmat-nikmat yang ada. Bahkan kalau sanggup mensyukuri musibah itu luar biasa. Kalau sanggup mensyukuri musibah, tentu harus pandai mencari hikmah. Kalau tidak pandai mencari hikmah, paling enggak perkuat husnudzon, baik sangka kepada Allah, sehingga sanggup bersyukur. Saya pernah sampaikan di sini ya, kalau bersyukur atas nikmat itu biasa, tapi itu mulia itu. Tapi sanggup bersyukur atas musibah itu luar biasa. Sehingga kalau kita diuji dengan sesuatu yang tidak enak ya, itu kan ketentuannya dalam di Sahih Muslim, diampuni dosa kita seperti daun yang berguguran dari dahannya. Kalau kita sabar. Sebagian kita kok sanggup mensyukuri, maka dengan mensyukuri itu, dosa itu diampuni oleh Allah seperti bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Itu hadisnya Sahih riwayat Ahmad, hadisnya Sahih li ghairihi, hadis qudsi. Ada dalam bulan Sahih hadis qudsi. Oh, tentu enggak gampang. Bukan cuma sulit pakai dal. Itu enggak gampang. Tapi kalau sanggup luar biasa kalau sanggup. Itu seperti itu. Tapi kalau bersyukur kalau pas ada musibah jangan kenceng-kenceng, takut dikira misalnya ada keluarga meninggal, naudzubillah misalnya itu, alhamdulillah, dikira ya tetap SOP-nya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sedih pasti namanya orang kan. Cuman di belakang hari kita ambil hikmahnya, terus mencoba pelan-pelan disyukuri semua keadaan. Saya ulang ya, ini hanya enak ngomongnya saja, kadang prakteknya apa tadi? Sulid pakai dal. Allahu Akbar. Terus kemudian Yaumul Adan, hari kiamat ada yang disebut dengan sebutan Yaumul Adan, yaitu hari seruan. Dalam hal ini Imam Tawus rahimahullah pernah menemui Hisham bin Abdul Malik rahimahullah, lalu berkata, bertakwalah Tuhan kepada Allah dan takutlah kepada hari seruan. Umar Hisham bin Malik. Apa hari seruan itu? Tanya Hisham. Maka jawab Tawus, hari yang difirmankan Allah Ta'ala di surah Al-A'raf ayat 44, yang artinya kemudian seorang penyeru malaikat mengumumkan di antara kedua golongan itu, ahli surga dan ahli neraka, kutukan Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Mendengar jawaban itu Hisham jatuh pingsan. Maka berkatalah Tawus, ini baru mendengar ceritanya, dia sudah tidak berdaya, apalagi kalau sudah melihat kenyataannya. Tapi ini yang ngomong ulama besar, Imam Tawus. Kalau ngomong dari hati dengan kedalaman ilmunya, dengan kejernihan hati, tembus ke hatinya orang yang diajak bicara. Yang diajak bicara orang baik, dengan imannya dia mendengarkan berita itu. Makanya dia ya bisa merasakan getaran informasi tentang apa yang akan terjadi nanti di hari kiamat. Di antaranya hari seruan tadi itu. Di antara seruannya itu dikutip dalam surah Al-A'raf ayat 44 itu, di mana malaikat menyatakan memberikan informasi bahwa laknat Allah itu atas orang-orang yang zalim. Tentu seruan tidak hanya itu. Nanti ada seruan-seruan, ayo yang rajin sholat duha masuk melalui babud duha, masuk surga melalui pintu duha. Ayo yang rajin puasa masuk surga melalui babur royan. Ayo siapa? Tentu yang mendengar itu ya hanya yang ahli puasa, yang mendengar hanya yang ahli sholat duha, yang mendengar hanya yang dimaksud. Termasuk nanti suruh ayo para istri yang dulu sholat 5 waktunya beres, puasa Ramadannya beres, terus taat kepada suaminya, ada satu lagi apa itu ya? Menjaga kehormatannya, maksudnya kemaluannya. Ayo, dan taat sama suaminya. Ayo. Jadi silakan masuk dari pintu manapun yang kalian mau. Dalam hadis katakan silakan Anda masuk melalui pintu manapun yang Anda mau. Tapi syaratnya ibu-ibu 5 waktunya harus beres. Puasa Ramadannya harus beres. Terus apa lagi? Menjaga kehormatannya. Terus kemudian mentaati suami. Yang paling berat yang belakang itu ya. Ya sudah, cari pintu yang lain aja kalau gitu.
Kalau sanggup itu luar biasa emang yang terakhir itu, kalau sanggup itu. Kalau sanggup luar biasa. Ya, menjadi istri yang baik itu gampang. Yang sulit itu menjadi istri yang baik terus. Nah, terusnya itu yang sulit itu. Makanya seorang suami harus mendoakan istrinya, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahu akbar. Yang penting kalau kita merujuk pada ayat ini, jangan sampai kita termasuk orang yang disuruh dalam kategori seruan orang, disuruh sebagai orang yang zalim. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Karena celaka. Kalau sampai disuruh sebagai orang yang zalim itu celaka sudah. Kemarin sudah saya sampaikan, di antara bentuk kezaliman dalam hadis Sahih Muslim kepada sesama itu menyebabkan orang itu bangkrut. Ya, saya ceritakan kemarin ya, orang itu kalau banyak berbuat zalim dalam hadis Sahih Muslim itu potensial menjadikan yang bersangkutan itu bangkrut. Diceritakan dalam hadis itu, kalau seseorang datang dengan membawa sholatnya, dia membawa puasanya, dia membawa hajinya, aneka ibadah dia bawa. Tapi semasa hidup dia suka memaki ini, mencaci ini, menyakiti ini, naudzubillah. Maka dipanggillah orang-orang yang pernah dizalimi untuk menuntut pahala orang itu agar diberikan kepada orang yang dizalimi itu sampai ludes pahalanya. Naudzubillah min syarri, sampai akhirnya dosa yang bersangkutan ditimpakan kepada yang menzalimi tadi itu. Maka bangkrutlah dia. Naudzubillah min syarri. Waduh Ustaz, setiap kita pasti namanya manusia ya, pasti pernah berbuat zalim. Bagaimana Ustaz? Berarti kita ada potensi bangkrut dong. Begini, ini rumus ya. Betul memang semua kita ada potensi berbuat zalim, baik sengaja maupun tidak sengaja. Yang penting satu dulu rumusnya ya, yang lalu biarlah berlalu, kedepannya harus lebih baik kita dan lebih berhati-hati dalam ngomong, dalam nulis status atau nulis apapun. Jangan sampai status kita bikin orang sekecamatan tersinggung. Pokoknya hati-hati. Jadi lisan, tulisan, perbuatan dijaga, jangan sampai berbuat zalim. Bahwa ada nggak sengajanya, semoga masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu. Karena kalau sampai si orang yang terzalimi ini tidak memaafkan kita, itu urusan akhiratnya ruwet. Apalagi kalau sampai dia mendoakan jelek kita, naudzubillah min syarri, itu bisa rusak dunia akhirat kita. Maka yang terpenting sekarang adalah taubati yang masa lalu itu. Yang lalu biar berlalu, kita taubati sekarang, kedepannya lebih berhati-hati. Nah pertanyaannya gini, kan kalau kita hubungannya dengan Allah kan cukup hanya dengan yang pertama an-nadam, menyesal. Yang kedua al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Yang ketiga konkret meninggalkan perbuatan maksiat tersebut. Itu kalau berhubungan dengan hakullah, hubungannya dengan Allah. Walaupun nanti yang hakullah ini juga ada yang harus membayar denda ya. Seperti melanggar sumpah itu ada dendanya. Seperti pelanggaran senggama di siang hari di bulan Ramadan itu juga ada dendanya. Nah, termasuk juga di antaranya misalnya pelanggaran-pelanggaran dalam haji ada dendanya. Tidak cukup hanya dengan taubat. Tapi secara umum 3 itu beres urusannya dengan Allah. Nah, kalau dengan sesama kan ada ketentuan wajib minta maaf. Dan yang kedua wajib mengembalikan hak kalau ada hak yang diambil. Problemnya sekarang muncul. Kalau orang yang kepadanya kita mau minta maaf, kita tidak bisa minta maaf, bagaimana Ustaz? Gak bisa minta maaf itu banyak sebab. Pertama mungkin orangnya gak ada, sudah meninggal, atau gak jelas di mana rimbanya. Atau orangnya ada, cuma kalau kita minta maaf fitnahnya terlalu besar. Karena dia mantan, misalnya begitu. Misalnya, kalau kita minta maaf nanti kita sik ngarep gitu. Fitnahnya terlalu besar, nanti bisa berantem dengan suami, misalnya gitu. Bagaimana kalau begini? Maka di kitab ini, insya Allah nanti kita ketemu atau sudah saya lupa, di kitab ini dia ditulis Imam Al-Qurtubi. Ini ulama tidak ada khilaf. Mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Makanya dalam kitab Minhajul Abidin, itu Imam Ghazali itu punya sigat istighfar gini.
Astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu ada kata-kata wa li ashabil huquqil wajibati alayya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, kedua orang tua hamba, dan orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban minta maaf gitu. Dan muslim-muslimah dan seterusnya itu. Bisa dipahami nggih? Itu yang pertama, berkaitan dengan minta maaf. Kalau nggak bisa bahasa Arabnya, bahasa saya juga nggak apa-apa. Iya, tidak apa-apa. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba, dosa-dosa kedua orang tua hamba, guru-guru hamba, keluarga hamba, dan orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban minta maaf. Dan kita nggak tahu itu. Kan Allah yang maha, sebagian kan kita nggak kenal misalnya. Mungkin ada orang yang kita nggak sengaja, kita udah lupa, doakan itu. Terus yang kedua, kalau kita nggak mungkin mengembalikan hak ahli warisnya, nggak ada orang yang nggak jelas di mana rimbanya. Soalnya kasusnya dulu waktu SMP di kantin makan kerupuk 3 bayar 1 misalnya, atau ngutang ke teman waktu SD atau waktu SMP udah nggak jelas di mana rimbanya, nyolong jambu tetangga mungkin karena dulu ada yang masih muda yang suka penekan pohon misalnya. Pokoknya macam-macam. Misalnya orangnya udah nggak jelas di mana rimbanya ini, maka sedekah atas nama mereka. Untuk yang kedua ini, kalau orangnya jelas enak, ya Allah, semoga pahala saya ini untuk orang ini yang dulu pernah saya ambil haknya. Kalau kita merasa dulu sudah tahu berapa banyak orang yang sudah kita ambil haknya, belum kita kembalikan, karena saking warna-warninya masa lalu kita, misalnya ini ya, maka saya sering sarankan dalam hati niat aja. Pokoknya ya Allah, pada setiap sedekah hamba, pada sebagiannya pahalanya untuk mereka yang hamba ada kewajiban mengembalikan hak kepada mereka. Ngoten mawon. Di setiap sedekah hamba untuk sebagiannya adalah semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba ada kewajiban untuk mengembalikan hak. Diniatkan gitu aja. Setelah itu kita nggak harus niat setiap saat, Allah Maha tahu. Karena Allah nggak mungkin lupa, yang lupakan kita. Ya, niat gitu aja. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi sebab diringankannya nanti kita di akhirat, bahkan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ada hadis sahih yang saya ceritakan di sini kemarin, hadis Bukhari itu ya. Itu hadisnya sangat menghibur sekali, yang itu hadis sahih Bukhari tentang seseorang yang telah membunuh 100 orang itu. Ada seseorang yang telah membunuh berapa? 100 orang. Dan dia tobat, minta ampun pada Allah. Kata kiai yang bimbing beliau, kamu hijrah dari tempat di mana kamu tadinya jahat ke tempat yang kamu akan berubah lebih baik. Dalam hadis sahih Bukhari itu, dalam perjalanan menuju ke tempat yang dia mau berubah lebih baik itu, dia meninggal dunia. Saat itu rebutan malaikat rahmat dengan malaikat adab rebutan. Kenapa rebutan? Malaikat itu hanya mencium aroma. Aroma kejahatannya masih tercium oleh malaikat adab. Aroma tobatnya sudah tercium oleh malaikat rahmat. Kata malaikat adab, dia memang sudah bertobat, tapi kan belum beramal soleh. Kata malaikat rahmat, tapi dia sudah bertobat karena tercium aroma. Malaikat itu tahu baik apa tidak itu dari aromanya. Karena kalau kita ngaji ini kita wangi semua ini. Malaikat rahmat mencium aroma wangi kita. Makanya insya Allah dan semoga ngaji kita diterima oleh Allah. Ini malaikat rahmat tembus langit pertama, insya Allah. Nah, kalau ngaji sambil doa-doa yang baik-baik. Begitu pulang pengajian kita buang bekas sama saudara kita, buang muka kita, udah langsung busuk lagi. Itu aroma wangi itu. Akhirnya kata Allah diputuskan dalam hadis itu, ya sudah diukur saja, lebih jauh mana, lebih dekat mana jarak antara dia berbuat dosa sama akan berubah lebih baik. Di hadis yang saya baca, yang versi Bukhari Aukamakal, karena ada beberapa riwayat, itu oleh Allah sengaja digeser jenazahnya lebih dekat ke tempat dia akan berubah lebih baik. Allah yang menggeser. Saking pengennya Allah memaafkan dia. Karena memang Allah itu hobinya memaafkan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau adalah zat yang Maha Pemaaf, Engkau senang memaafkan. Maka maafkanlah hamba. Jadi Tuhan kita Allah itu Tuhan yang senang memaafkan. Adalah aneh kalau kita itu sering menghalangi orang untuk minta maaf atau mendapatkan pemaafan dari Allah. Allah itu senang memaafkan. Kok kita kadang menjadi penghalang bagi orang untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Kan kadang yang, ya mohon maaf, yang sering kali galak kan ustadznya bukan nabinya kan. Kadang ustadz itu lebih galak daripada nabinya. Ya kan dalam kisah orang itu kan sama. Kan rahib yang pertama yang lebih muda itu kan mengatakan kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Bagaimana mungkin dia berani berkata begitu sementara Allah adalah Zat yang Maha Pengampun. Kata yang diomong gitu, wah pateni sekalian aja pas 100. Ya Allah. Tapi yang kedua itu rahibnya itu dia seorang yang bijak. Maka Allah ampuni dosa kamu, tapi kamu pindah ya, hijrah ya itu. Akhirnya sejengkal lebih dekat ke tempat di mana dia akan berbuat lebih baik dan disitulah Allah ampuni dia, dirahmati. Nah hadis ini sangat menghibur. Di mana letak menghiburnya? Dan hadisnya sahih. Karena orang ini meninggal sebelum meminta maaf kepada 100 keluarga yang dia bunuh. Kan dia meninggal sebelum meminta maaf kepada 100 keluarga yang dia bunuh. Tapi sudah Allah rahmati gara-gara kesungguhannya dalam bertobat. Berarti kata kuncinya pada kesungguhan dalam bertobat, minta ampun kepada Allah. Taruhlah kita ini di masa lalu, gak karu-karuan, yang mulut gak ada remnya, mungkin yang dulu nulis status bikin orang sekecamatan tersinggung, pokoknya kalau berbuat apa aja bikin ulah. Oke, yang lalu biarlah berlalu, kita tobati dengan sungguh-sungguh, sebisa-bisanya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan tadi itu. Kesungguhan kita dalam tobat itu mudah-mudahan membuat kita tidak termasuk orang-orang yang bangkrut. Amin insyaallah. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Allahumma amin insyaallah. Karena kalau urusannya dengan hakul adam itu agak ruwet. Makanya harus ada kesungguhan dalam bertobat, minta ampun kepada Allah. Kalau Allah kan penaan. Tapi jangan meremehkan juga. Allah itu penaan. Saya teringat ada seorang santri, ada sebuah pesantren ya. Suatu saat kiainya itu marah sama santrinya. Ayo sholat. Bergegas mereka sholat. Kalian ini dipanggil oleh Allah, gak jalan untuk sholat. Begitu saya yang nyuruh kalian nurut langsung pergi. Apa kata santrinya? Kalau Allah kan baik. Kalau saya galak. Jadi kalau Allah kan baik, kalau jenengan kan galak. Ada santri yang ngomong kayak gitu. Kisah nyata itu. Terus saat itu kiainya kan dibarengi sama gurunya. Kata gurunya, lah itu bener. Allahu Akbar. Jangan pernah samakan Allah dengan makhluk. Allah itu enggak secerewet makhluk. Kalau makhluk kan yang cerewet kan makhluk ini. Saya sering bilang kalau kita merujuk pada konsep Al-Qur'an, masuk surga itu gampang sebenarnya. Yang bikin sulit itu kan kadang pengertian sebagian orang terhadapnya itu. Allahu Akbar. Seperti yang pernah saya ceritakan di sini, ada orang yang saya pas kajian ada yang nanya ke saya. Setelah saya baca-baca itu Ustaz ya, kayaknya kenapa masuk surga kalau menurut Al-Qur'an itu kok sulit itu. Nah, sementara kalau masuk surga versi agama sebelah itu kalau baca kitab sebelah itu kayaknya gampang. Kata dia gitu. Kata dia karena ngaji saat itu kata dia. Nah terus saya jawab, mungkin ibu kurang banyak bacanya, terus kurang merenungi isi-isi dalam Al-Quran. Saya bilang. Karena kalau kita merujuk pada Al-Quran, sebenarnya masuk surga itu gampang. Iya, kalau merujuk Al-Quran pada Al-Quran, masuk surga itu gampang. Di hadis pun juga gampang. Yang agak menakut-nakuti itu kan ustadznya itu, atau ustadzahnya. Saya beritahu. Ini saya bilang konsep Quran. Kalau kita pakai rumus Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kita itu asal kebaikannya lebih berat itu langsung masuk surga. Asal keburukannya lebih berat langsung masuk neraka. Itu rumus dasarnya dulu ya, rumusnya. Sekarang kita lihat betapa masuk surga itu gampang. Perhatikan. Asal mau ya, asal mau. Ya, saya juga mau. Satu
berkaitan dengan kebaikan. Kalau baru niat saja sudah diberi pahala belum? Oke. Kalau dosa, yang kedua, kalau dosa baru niat dikasih dosa belum? Oke. Berarti potensi kita mendapatkan pahala lebih besar ya daripada dapat dosa. Terus kalau dikerjakan dilipat gandakan. Kalau dosa, ini hadisnya muttafaqun alaih Bukhari Muslim. Kalau dosa dibatalkan malah dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. 1 ya 1. Kalau ini 1 minimal 10 minimal. Bisa 100, bisa 700, bisa hingga tak berhingga. Bisa dipahami ya? Terus kemudian kalau keburukan, kalau dia segera beristighfar, bertobat, minta ampun pada Allah, enggak segera dicatat. Bahkan bisa enggak, kalau dia segera beristighfar bahkan tidak pernah dicatat, maksud saya, mohon maaf. Sementara kalau kebaikan ini perkaliannya bisa sampai berapa tadi, hingga tak berhingga, terus mengalir pahalanya. Kalau bisa enggak pernah dicatat sama sekali kalau dia segera bertobat minta ampun pada Allah. Sampai sini berarti potensi kita masuk surga lebih besar. Makanya kalau pakai teori ini Bu, Al-Qari'ah ini, kok sampai ada orang, saya ulang, kok sampai ada orang masuk neraka, itu kebuangatan pasti. Wong potensi kebaikannya itu dia lebih mudah dapat pahala, ada kelipatannya, sementara dosa itu dipersulit untuk kita mendapatkan dosa karena baru niat aja belum ada dosanya. Kalau segera tobat tidak pernah Allah catat, kalau dibatalkan dapat pahala, kalau yang dikerjakan tidak dilipat gandakan. Itu kok sampai kebaikannya masih kalah, berarti orang ini apa? Kebuangan. Makanya di surah Al-Baqarah ayat 80-an, saya lupa 80 kurang atau 80 lebih, itu ada di Al-Baqarah, itu bunyi ayat gini. Bala mangka sabasai atau wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang masuk neraka itu adalah orang yang keburukannya meliputi kebaikannya. Jadi ibarat kedelai itu yang busuk sekarung, ada kebaikan cuma 1, 2, 3 biji. Diperhitungkan enggak? Enggak. Kenapa? Karena kebusukannya udah meliputi kebaikan gitu. Tapi kalau sebaliknya, orang yang kebaikannya meliputi keburukannya, maka yang segitu itu nggak akan dianggap. Ibu punya beras 9 ton, yang 1 ton menir, 1 ton menir nggak dianggap. 9 ton beras bagus, 1 ton menir itu nggak dianggap. Karena namanya beras pasti ada menirnya, asal jangan dioplos plastik aja. Nah itu apa namanya? Kalau kebaikannya banyak, yang keburukan itu nggak dianggap gitu loh Bu. Itu yang dikatakan dalam Al-Quran di surah Hud ayat 114 itu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Dan itu pelajaran bagi yang mau ngambil pelajaran. Contoh. Ada kebaikan 51, keburukannya 49. Berarti 51 kebaikan menghapus 49 keburukan. Surplus berapa? 2. Surplus 2 itu Bu masuk surga. Walaupun kelas ekonomi. Kelas ekonomi surga masih lumayan daripada. Sekarang dibalik Bu. 51 keburukan. Dosanya 49. 49 menghapus 51 minus berapa? Kalau menurut teori ayat tadi masuk neraka ya. Tapi untungnya ada hadis Bu. Di hadis dijelaskan masih ada teori syafaat. Coba bayangkan. Masih ada teori syafaat Bu. Di sini kita ketemu nanti, atau sudah saya lupa di sini nanti insya Allah kita ketemu. Hadisnya sahih kama qala. Didatangkan amalan-amalan sunnahnya. Masuk. Ada yang sudah menang, ada. Tapi ada yang belum menang juga Bu. Berarti minusnya banyak dia ini. Datang puasa kemarin ya, datang sholat, datang puasa, datang Al-Quran untuk memberikan syafaat, diizinkan oleh Allah. Ada yang sudah menang, tapi ada yang belum menang juga Bu. Belum menang juga. Akhirnya didatangkan akhlaknya yang mulia, budi pekertinya yang bagus. Ini udah berat banget ini. Rata-rata menang dah, kalau akhlaknya bagus menang orang. Orang kalau akhlaknya bagus potensial menang. Hadisnya Sahih Bukhari. Tapi taruhlah ini masih kalah juga ya. Waduh ini
masih kalah juga, misalnya gitu ya. Ini yang terakhir. Dan ini pasti menang. Kalau dia punya ini pasti menang sudah. Bitokoh. Bitokoh itu kartu. Kartu apa? Kartu la ilaha illallah. Dia punya kartu itu. Ya kalau ini terakhir pasti menang nih. Kalau di kitab ini ya. Yang ini kalau punya ini pasti menang sudah. Ya karena tidak ada yang lebih berat dari la ilaha illallah. Siapa ini? Orang-orang yang la ilaha illallah tidak hanya di mulut, tapi juga di hati dan dibuktikan dalam perbuatan sehari-hari. Dia akan pegang kartu bitokoh namanya la ilaha illallah. Paling enggak sepenuh hati dia melafadzkan la ilaha illallah itu. Bitokoh itu yang membuat menang orang itu dalam timbangan. Allahu Akbar. Makanya kalau kita mengucap la ilaha illallah jangan cuma di lisan tapi juga di hati. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Karena dalam keyakinan kita selain Allah bukan Tuhan tapi dituhankan. Kalau kita meyakini Tuhan itu ya hanya Allah yang bisa menolong saya, hanya Allah yang bisa membantu saya, hanya Allah yang menjamin rezeki saya, hanya Allah yang mengatur nasib saya, semuanya Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Isbat Allah menafikan makhluk. Menetapkan Allah menafikan makhluk karena sejatinya makhluk itu tidak mampu tapi dimampukan. Sejatinya makhluk itu tidak ada tapi diadakan. Makhluk itu tidak hebat tapi dihebatkan. Itu seperti itu. Lanjut. Itu kalau pakai teori Al-Quran ya, bahwa kita itu potensi masuk surganya besar. Terus kalau pakai di hadisnya Sahih Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Setiap umatku itu masuk surga kecuali yang tidak mau. Qalu man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak mau itu wahai Rasulullah? Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba. Siapa yang mentaatiku dialah yang masuk surga, dan siapa yang durhakaiku maka dialah yang tidak mau masuk surga. Makanya Nabi itu pernah bersabda kepada para sahabat, aku berharap separuh ahli surga itu adalah kalian. Jadi berarti Nabi itu berharap seluruh umatnya itu masuk surga. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarudha. Dan itu Allah janjikan pasti Allah penuhi itu. Karena umat Nabi Muhammad SAW itu semuanya pasti masuk surga. Nah, memang bersyukurlah pada Allah kita ini beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau pakai teori itu ya sebenarnya informasi dalam Al-Quran maupun hadis masuk surga itu mudah sebenarnya. Tinggal kita mau atau tidak mau, itu aja. Kembali pada diri kita mau atau tidak mau. Semoga kita semua min ashabil jannah, amin insyaallah. Allah masukkan kita dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab, amin insyaallah. Allah masukkan kita semua dalam surganya yang ada Rasulullahnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin Allahumma amin insyaallah. Yaumus syafa'ah beserta keluarga kita semuanya ya. Kalau perlu se-RT, se-RW, se-kampung. Yaumus syafa'ah yaitu hari syafaat. Hari syafaat itu Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 255 itu, man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni, ayat kursi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Dan mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhai Allah. Al-Anbiya ayat 28. Dan tidaklah berguna syafaat di sisi Allah melainkan bagi orang-orang yang telah Dia izinkan untuk memperolehnya. Saba ayat 23 yang artinya itu ya. Maka kami tidak mempunyai pemberi syafaat seorang pun. Asy-Syu'ara ayat 100. Soal syafaat ini akan kita terangkan nanti. Syafaat ini pertolongan. Secara umum tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah. Dan makhluk yang paling utama yang diberi izin oleh Allah untuk memberikan syafaat dengan kapasitas syafaatul uzma adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu secara umum datang sebagai anugerah dari Allah. Dan tentu kita harus berusaha meraih anugerah itu dengan beramal.
Jadi jangan salah memahami pengertian anugerah ya. Itu kan anugerah dari Allah. Jadi buat apa kita berusaha? Salah. Justru karena kita meyakini itu anugerah dari Allah, maka kita harus berusaha. Berusaha mendapatkan syafaat itu. Dengan cara bagaimana? Memperbanyak amalan-amalan sunnah. Di samping yang fardu yang pokok, memperbanyak bersolawat untuk Nabi kita Muhammad SAW. Bagus kalau kuat puasa. Syukur kalau rajin baca Al-Quran. Mentok-mentok punya majelis. Majelis-majelis yang mudah-mudahan majelis ini nyambung sampai majelis utamanya, yaitu majelis Rasulullah Muhammad SAW. Harapannya begitu. Karena di antara syafaat yang kita harapkan nanti adalah ketika kemudian sesama kita bisa saling memberikan pertolongan sehingga semua kita ini bisa masuk surga. Itu yang ada dalam hadisnya. Di sini hadisnya riwayat Ibnu Majah, hadisnya sahih ya. Ketika ahli surga udah masuk surga, dia bertanya, ya Allah, mana dulu teman saya yang dulu pernah sholat bareng sama saya, pernah puasa bareng sama saya. Itu kalau maknanya kata para ulama itu menyebut sebagian kebaikan untuk semua kebaikan, termasuk yang dulu pernah ngaji bareng sama saya, kira-kira gitu. Rupanya orang yang ditanya itu dalam hadis itu masuk neraka. Yang ditanya itu, maka perintah Allah apa? Jemput dia, ajak bareng masuk surga. Jemput dia, ajak bareng masuk surga. Maka akhirnya masuk surga. Nah, semoga kita semua itu termasuk dalam kategori yang gak usah mampir ke neraka lah ya. Amin insyaallah. Itu saya kira yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah itu masalah yang lain boleh. Monggo kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Monggo silakan kalau ada. Nggih, monggo. Monggo Bu, monggo. Apakah dalam santai. Apakah langsung seperti yang cerita-cerita di dalam buku itu Pak? Begitu kita mati gitu, sesuai dengan amalan kita. Baik. Oh, boleh. Baik. Sampun? Baik. Yang pertama berkaitan dengan sedekah. Apakah harus selalu niat gitu ya? Oh gitu. Baik. Baik. Secara umum dulu ya, kan ada hadis yang berbunyi innamal a'malu binniyat. Bahwasanya amal itu dengan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan bahwasanya setiap orang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Hadisnya Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaihi Bukhari Muslim. Kata para ulama ketika mensyarah hadis ini, saya baca dalam penjelasan Ibnu Daqiqil Aid rahimahullah, beliau mengatakan posisi niat terhadap amal itu dibagi dua. Ada syarat sah, ada syarat sempurna. Ada yang menjadi syurutus sihah, ada yang menjadi syurutut tamam. Jadi ada yang menjadi syarat sahnya amal, ada yang menjadi syarat sempurnanya amal.
Tentu untuk bisa membedakan mesti ngaji fikih. Secara umum dulu ya. Biasanya kalau untuk ibadah-ibadah mahdhoh ya itu biasanya itu menjadi syarat sah atau rukun bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i. Contoh puasa. Ibu harus niat. Kalau nggak niat nggak sah. Haji, umroh harus niat. Kalau nggak niat nggak sah. Ibu wudhu harus niat. Kalau nggak niat nggak sah. Karena apa bedanya cuci muka sama wudhu kalau nggak diniati ya? Bedanya kan niat itu. Nah itu contoh ya Bu ya, contoh. Tapi biasanya yang berkaitan dengan muamalah, posisi niat terhadap amal itu tidak syarat sah, tapi syarat sempurna biasanya. Biasanya. Contoh misalnya, tadi Ibu sebut sedekah. Sedekah itu Ibu nggak niat pun tetap berpahala. Karena ada rumus yang mengatakan kullu ma'rufin sadaqah. Semua yang ma'ruf, yang baik menurut Allah itu adalah nilainya, sudah ada nilai pahalanya, sedekah. Ibu terbiasa ngasih uang saku ke anak, kan gak niat asal ngasih aja, itu tetap berpahala. Cuman tidak sesempurna kalau ibu niat. Jadi kalau ibu niat karena Allah, nilainya 100. Kalau tidak asal gitu aja, tetap berpahala, cuman tidak sesempurna kalau kita niat. Ya 80-70 lah nilainya, tapi tetap dapat nilai. Ada pahalanya. Ibu bikinin nasi goreng suami anak, atau ibu bikinin kopi suami anak, atau mijitin suami, macam-macam itu asal gitu ya, nggak pakai niat nawaitu mijitin suami, ndak kayak kan karena saking kebiasaan kan, berpahala insya Allah, tetap berpahala walaupun ibu nggak pakai niat. Cuman tidak sesempurna kalau ibu dalam hati niat untuk mentaati perintah Allah, mematuhi suami misalnya. Jadi nggak usah khawatir, sedekah ibu tadi tetap berpahala walaupun ibu tidak niatkan. Kenapa? Karena itu termasuk jenis amalan yang posisi niat terhadapnya sebagai syarat sempurna. Biasanya hubungan dengan sesama biasanya. Ibu senyum sama orang, nggak perlu sebentar aku tak niat dulu mau senyum. Enggak, senyum aja udah. Senyum ibu itu sudah bernilai pahala. Tapi kalau ibu niatkan dari awal untuk mentaati, makanya yang saya contohkan tadi itu harus diniatkan yang itu. Kenapa? Karena berhubungan dengan memenuhi hak orang lain. Yang saya katakan tadi, ibu nggak harus setiap sedekah. Sekarang aja niat, ya Allah pokoknya untuk setiap sedekah yang hamba keluarkan, sebagiannya pahalanya semoga untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Itu saran saya. Nggak harus setiap sedekah sekali ibu. Selanjutnya ibu, Allah nggak akan pernah lupa, tapi ibu mungkin lupa, tapi Allah tidak akan pernah lupa. Itu sudah diotomatiskan insya Allah. Semua sedekah ibu sebagiannya pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka ibu punya kewajiban mengembalikan hak atau minta maaf dan seterusnya. Dan insya Allah nanti akan membuat ibu dibereskan urusan nanti di akhirat, insya Allah. Gitu Bu ya. Nah itu makanya secara umum tadi jawaban saya, ada syarat sempurna, ada syarat sah. Kalau ingin tahu detailnya harus belajar fikih sih memang. Tapi secara umum tadi yang ibadah mahdhoh rata-rata wajib niat itu. Kalau yang ibadah ghairu mahdhoh, muamalah sosial, itu biasanya posisinya tidak wajib. Kayak nikah, apakah semua Anda dulu nikah karena Allah? Macam-macam toh. Ada yang mungkin karena kumisnya, ada yang karena gedabrusnya, ada yang karena dompetnya, ada yang karena macam-macam. Kan dulu kan ada istilah the trisnation because kulination itu loh. Waiting trisno jalaran kulino. Waiting trisno jalaran glibet. Kan cinta itu diperoleh dengan perhatian, dirawat dengan penghasilan. Jadi lanjut nggih. Jadi apakah terus nikahnya batal? Ya enggak, tetap sah nikahnya. Berpahala tetap berpahala. Walaupun mungkin ada enggak semua orang saat nikah niatnya karena Allah. Beberapa mungkin ya karena ya pokoknya nikah pokoknya karena cinta atau apalah gitu. Enggak apa-apa, tetap berpahala insyaallah. Enggak usah khawatir. Tapi kalau diniatkan karena Allah itu lebih barokah insyaallah. Pun satu. Yang kedua tadi mengenai orang tua ke anak. Pertanyaan terakhir tadi ya. Yang kedua apa tadi, Bu? Oh, siksa ini. Siksa kubur itu ada, sebagaimana nikmat kubur juga ada. Itu yang kita pilih. Walaupun saya pernah bahas di sini, ada sekelompok kaum muslimin, orang Islam juga, itu yang tidak percaya adanya siksa kubur. Karena mereka meyakini orang di kubur itu tidur. Nanti bangun-bangun hari kiamat.
Dia berdalil pada surah Yasin itu. Man ba'atsana mim marqadina hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian ada orang begitu bangkit dari kubur, dia bertanya, "Berapa lama kamu tidur?" Ya, sehari atau setengah hari, padahal dia tidurnya cukup lama. Nah, itu yang dipakai dalil oleh mereka. Tapi mereka lupa bahwa dalam hadis itu Nabi berdoa kepada Allah, ngajari kita berlindung dari siksa kubur. Kemarin hadisnya juga sahih ya, dari Sayyidina Utsman. Berhati-hatilah dengan kubur, karena kalau kubur ini beres, kedepannya beres. Tapi kalau kubur ini bermasalah, kedepannya bermasalah. Terus kalau di Al-Quran, kalau dia sebagian tidak mau pakai hadis itu karena dianggap tidak kuat kata mereka. Kita pakai Quran deh. Di sini nanti atau sudah saya lupa, Imam Al-Qurtubi ngutip beberapa ayat yang menjelaskan tentang adanya siksa kubur dan nikmat kubur juga. Tapi secara umum ada di surah ke-40, surah Al-Ghafir atau Al-Mu'min. Al-Ghafir atau Al-Mu'min itu nama yang sama ya. Takutnya di Quran Anda, Pak Ustadz kok nyebut Al-Ghafir pada Al-Mu'min? Sama saja. Surah ke-40 ayat 46. Allah memberitahukan keadaan Fir'aun sekarang ini dan bolo-bolonya yang serupa dengan Fir'aun. Apa kata Allah? An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Pada waktu pagi dan petang Allah tampakkan neraka kepadanya. Itu siksa kuburnya itu diantaranya itu bentuknya. Jadi siksa kubur bentuknya Allah tampakkan kepadanya neraka pagi dan petang. Begitu Bu. Jadi kalau ibu nanya apakah ada siksa kubur, ada di surah ke-40 ayat 46 itu. Nikmat kubur disebutkan dalam hadis, di mana antara lain nikmat kubur itu apa? Dibuat orang itu tidur seperti tidurnya pengantin, enggak pakai baru. Itu saya bilang sini ya. Jadi tidur seperti tidurnya apa Bu? Pengantin tapi enggak pakai baru ya. Ya semuanya tidurnya indah lah gitu. Saya ulang nggak pakai baru karena kalau masih baru biasanya malah nggak bisa tidur biasanya. Pengalaman saya gitu. Soalnya. Dulu saya ketika ngaji hadis tentang nikmat kubur itu, guru saya menerjemah kitab itu di sini ada hadisnya juga. Jadi maka dia disuruh tidur seperti tidurnya pengantin. Itu hadisnya di sini ada riwayatnya gini. Kan ahli kubur itu dibukakan nikmat kan? Dia senang, sang senang dia lari. Dan dikit ya, kata malaikat, mau kemana kok lari? Kata malaikat, saya mau ngasih tahu keluarga saya bahwa di barzah itu enak ternyata. Nikmat kubur itu luar biasa. Saya mau ngasih tahu. Kata malaikat, enggak usah, balik. Ya. Kalau diizinkan pulang betul itu. Akhirnya dia ditidurkan oleh Allah seperti tidurnya di hadis ya, di sini sebutan seperti tidurnya pengantin. Saya ulang nggak pakai baru. Nah dulu guru saya yang menerjemah itu seperti tidurnya pengantin baru. Saya dulu masih jomblo, ngebayangin jadi pengantin baru itu enak tidur gitu. Ternyata begitu jadi pengantin baru malah nggak bisa tidur. Pengalaman saya. Kata ibu-ibu ya, kalau pengalaman saya nggak bisa tidur gitu. Oke, saya kira yang ketiga tadi boleh nggak kita baca Al-Quran, kita niatkan atau kita mohonkan kepada Allah semoga nyalur untuk anak-anak kita. Bukan cuma boleh banget. Itu namanya orang tua nirakati anak. Orang tua nirakati anak. Saya ngajar ngaji gini ini. Itu saya hubungkan diri saya kepada Allah, terus saya kembalikan Allah kepada saya, berharap cahaya Allah ke saya gitu ya. Terus saya berharap cahaya itu menyebar. Termasuk saya harapkan menyebarnya itu kepada anak istri saya. Walaupun mereka tidak mendengarkan saya secara langsung, tapi saya harap mereka dapat cipratan cahaya Allah itu. Itu seperti itu. Nah, itu namanya riyadhah. Kita tirakat. Jenengan ngaji gini nih sama, pancarkan cahaya Allah itu tidak hanya untuk Anda, pancarkan kepada suami, pancarkan kepada anak-anak. Mohon pada Allah, ya Allah semoga cahaya ngaji hamba ini memancar tidak hanya ke hamba tapi juga ke anak-anak hamba, memancar ke suami hamba gitu. Kalau perlu ke tetangga-tetangga gitu seperti itu. Nah, jadi itu ya diantara. Jadi boleh banget. Kalau ibu nanya dalilnya mana? Saya mau berangkat dari hadis dulu aja ya. Ada hadis riwayat Imam Al-Hakim dan beberapa rawi yang lain.
Yang cerita Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau saat itu menceritakan sababun nuzul. Sababun nuzul surah At-Tolaq ayat 2 dan 3. At-Tolaq ayat 2 dan 3. Bunyi ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rezeki yang tak terduga. Itu ayatnya ya. Kata Ibnu Abbas cerita, dulu itu kata ayat itu turun berkenaan dengan seorang sahabat Nabi namanya Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an. Beliau ini termasuk sahabat Nabi yang ikut dalam perang Badar. Beliau sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ini bilang, "Ya Rasulullah, anak saya kena tawan musuh. Ibunya galau. Ibunya resah, galau." Kata Nabi, bertakwalah kepada Allah au kama qala, dan bacalah la haula wala quwata illa billah. Jadi yang kena tawan musuh anaknya, yang disuruh bertakwa kepada Allah orang tuanya, dan disuruh baca la haula wala quwata illa billah. Maka kemudian selang berapa waktu Auf ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu datang lagi ke Nabi, cerita, "Ya Rasulullah, alhamdulillah masya Allah," kalau bahasa kita ini mafhum riwayat, "anak saya sudah bebas. Pulang-pulang bawa kambing banyak." Saya tanya, "Cung, gimana ceritanya ini? Kok sampean pulang-pulang bawa kambing banyak?" "Itu ya," cerita sama ayahnya anaknya, "penjaganya lengah ya. Aku lari aja ya. Kambing tawanan mereka itu ngikut aku ya. Tak bawa pulang sekalian aja," kata dia. Jadi kambing mereka ngikuti aku. Singkat kata singkat cerita, beliau sudah bebas dapat bonus kambing banyak. Terus kata Ibnu Abbas, ayat itu turun berkenaan dengan kejadian itu. Yang menarik apa? Yang menarik, yang punya masalah siapa? Anaknya. Yang suruh bertakwa kepada Allah siapa? Orang tuanya. Yang suruh dzikir la haula wala quwata illa billah siapa? Orang tuanya. Itu kalau bahasa Jawanya nirakati anak itu. Kalau bahasa Jawanya nirakati anak. Yang laku dzikir orang tuanya, yang laku takwa orang tuanya, yang dapat solusi anaknya, yang itu juga solusi bagi orang tuanya berarti kan, dan dapat rezeki juga rezeki buat orang tuanya. Maka kalau kita mau bantu anak kita secara spiritualitas, itu boleh banget, termasuk biasanya ibu puasa ya. Anakku lagi ujian, aku tak poso. Boleh enggak? Boleh. Kan puasanya karena Allah kan. Terus berdoa sama Allah, mohon kan? Boleh. Mana dalilnya kalau untuk puasa, Ustaz? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang telah beriman, mintalah kalian pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar itu artinya puasa. Di antara tafsirnya itu puasa. Jadi kalau kita minta tolong kepada Allah untuk anak kita dengan puasa, bukan cuma boleh banget, tapi niat puasanya karena Allah. Jangan karena ya Allah niat puasa karena semesternya anakku. Jangan, niat puasanya tetap karena Allah. Bisa dimengerti ya. Termasuk ibu kalau mau khatmul Quran, boleh banget. Saya pernah cerita apa enggak di sini ya? Tentang seorang kiai namanya Mbah Sitik namanya. Saya nyebutnya Mbah Sitik rahimahullah. Beliau itu kebiasaannya, pekerjaannya jual kain di pinggiran pasar. Kalau nggak ada pembeli, beliau sholat duha. Kadang seringnya baca Al-Quran. Saking seringnya baca Al-Quran sampai beliau hafal. Saking seringnya, saking jarangnya pembeli berarti ya. Itu pokoknya kalau nggak ada pembeli, sholat duha atau baca Quran. Saking seringnya baca Al-Quran, itu sampai hafal beliau. Itu Mbah Sitik. Kebiasaannya sholawat sama Al-Quran. Dikirnya itu sholawat sama Al-Quran. Sholawat Al-Quran, sholawat Al-Quran. Itu Mbah Sitik. Kalau ada orang beli, orangnya jujur Masya Allah. Kalau ada orang beli, ini nggak harus ditiru soal persisnya, nggak harus ditiru, tapi spirit jujurnya Anda tiru, tidak apa-apa. Kan beliau jual kain ya. "Mbah, saya mau beli kainnya." Kata Mbah Sitik, "Oh nggih, monggo, ini saya belinya 1.000. Kain ini saya belinya 1.000. Panjenengan mau ngasih untung saya berapa terserah." Kebayang nggak Bu View jual bakso ngomongnya, "Saya modalnya sekian, mau ngasih untung berapa misalnya." Nah, jadi kebayang apa namanya ini? Bu Ana jual soto terus ngasih tahu, "Ini saya modal sate kerangnya segini, terus kira-kira mau ngasih untung berapa."
Itu beliau gitu. Kadang yang beli itu uangnya kurang, kadang yang beli itu. Terus kata orang yang beli itu, "Mbah, kula mau nggak ada arto 800. Saya cuma punya uang 800." Apa kata Mbah Sidik? "Mana uangnya sampean?" "Ini sarung kan 1000," kata beliau. "Sampean kan kurang 200. Sedekah saya untuk sampean yang 200 itu." Mbah Sidik itu gitu. Sampean nggak harus gitu-gitu, tapi yang penting jujurnya itu yang penting. Tapi lihat amalannya, Bu. Al-Qur'an dan sholawat itu amalan utama beliau itu. Amalan utama beliau itu. Sependek yang saya tahu, Ibu kalau pernah ke Jember, itu daerah Talangsari, itu Pasar Tanjung terus ke sana sampai ke arah Banyuwangi. Itu banyak pesantren di daerah Jember itu, Asidiki Putra, Asidiki Putri. Itu semua putra-putri beliau punya pesantren semua. Putra-putrinya 27 jumlahnya. Yang terakhir itu kalau saya nggak salah, Ki Ahmad Siddiq. Ki Ahmad Siddiq itu putra terakhir beliau. Itu semua putra-putri, itu barokahnya apa? Tirakatnya orang tuanya, Al-Quran dan sholawat. Jadi jangan dikira laku jujur kita, laku takwa kita, laku sholawat kita, laku baca Quran itu nggak ada efeknya ke anak-anak kita. Al-Quran membenarkan itu nggak Ustadz? Oh iya, Quran membenarkan itu. Di mana? Ini dalil Al-Qurannya bahwa orang tua nirakati anak itu ngefek. An-Nisa ayat 9. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Mbok ya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah segala-galanya. Supaya enggak lemah, mbok ya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku jujur kita, laku takwa kita kan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Tapi kita jangan buru-buru ya. Perasaan aku sudah baca Al-Quran, sudah puasa, anakku kok sik ndwablek piye gimana. Jangan gitu. Sabar. Wis pokoknya jalani aja. Terus banyak-banyak nitip sama Allah. Ya Allah, titip anak yang remaja ini ya Allah padamu ya Allah gitu. Macam gitu ya. Banyak-banyak nitipnya sama Allah. Udah semua butuh proses kok. Sebagaimana dulu kita butuh proses, yang lain pun juga butuh proses. Sebagaimana dulu proses kita inginnya dipahami, maka proses anak-anak kita pun kita harus berlapang dada memahami itu. Makanya saya itu kalau menghadapi anak-anak itu, anak saya kan macam-macam, kelakuannya macam-macam. Saya itu kayak gini, kalau ada apa gitu ya, mungkin saya kurang tahajudnya, mungkin saya kurang doanya. Saya tahu. Kadang nasihat itu tidak selalu ngena gitu. Kadang doa itu lebih mengena daripada nasihat. Kadang gitu. Walaupun nasihat tetap perlu, cuman kadang doa itu lebih mengena kadang. Ngoten nggih, wallahu alam bisawab. Monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, monggo Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Bu Ratna nggih. 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 Nggih, nggih. 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 Bagus. Pertama gini Bu, saya itu pas baca hadis tentang syafaat Al-Quran itu, Quran itu ngomong gini sama Allah gini, saat di mizan, Quran ngomong gini, ya Allah, dia ini orang yang ditimbang itu, dia ini telah menahan kantuknya demi membaca saya. Jadi kalau orang baca Quran memang normalnya ngantuk Bu. Maka izinkan saya berikan syafaat kepada dia, maka Allah izinkan berikan syafaat. Jadi kalau ibu cerita, saya mau baca Quran kok ngantuk, itu normalnya emang Bu. Normalnya baca Quran memang ngantuk gitu. Kalau itu, nah pertanyaan gini sekarang, ini pertanyaan mendasarnya, ngantuk atau ngantuan? Nah itu pertanyaannya itu. Itu dua itu pertanyaannya. Kalau objektif ibu ngantuk, ibu objektif melihat, iya saya hari ini tadi kurang tidur, memang capek, lelah, butuh istirahat, ya sudah, betul kata ibu istirahat. Atau ibu kompensasi dengan zikir-zikir yang lain tanpa harus melihat Al-Quran. Tidak apa-apa, silakan aja. Apa nilainya sama tentu berbeda, tapi paling enggak kan tidak kosong gitu loh Bu. Satu dulu. Yang kedua, kalau ibu perasaan
perasaan tidur cukup, makan cukup, istirahat cukup. Kok sih ngantuk? Ayo, berarti ngantukan itu. Nah, yang model gini ini dimujahadai. Ya dimujahadai, apa minum-minum kopi atau makan-makan marning. Saya biasanya kalau ngantuk itu makan yang keras itu marning. Saya di rumah punya toples itu, marning itu, dikasih orang kemarin. Mungkin saya pernah ceramah gini, tidak lama ada orang ngasih saya marning. Ini ada yang ngasih lagi satu toples gede gitu. Untungnya marningnya renyah marningnya itu. Tapi jangan tiru-tiru ya. Daripada marning mending mente aja lah kalau saya itu. Buatan bercanda. Tapi serius. Ada orang ngasih saya marning gitu. Itu memang saya kalau ngantuk kalau ngantuk yang model ngantukan ya itu saya mujadai dengan makan yang keras-keras. Itu ilmunya sopir katanya. Iya, ilmunya sopir. Ya alhamdulillah masih bisa makan yang keras-keras. Alhamdulillah, masya Allah. Saya kira ngatan nggih nggih. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Nggih. Lebih sepuh Bu Popi nggih. Bu Popi dulu nggih. Diampuni seperti daun yang menggugurkan seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya gitu. Oke. Oke, ini kan babnya Ibu dizalimi ya. Jadi beda. Jadi musibah murni dengan dizalimi itu beda ya. Kalau musibah murni itu pure murni memang musibah. Ya kayak sakit dan serupa itulah ya. Kalau ini ceritanya Ibu dizalimi. Kalau dizalimi itu saya pernah ceritakan di sini, Ibu punya dua hak. Orang kalau dizalimi dia punya dua hak. Hak pertama membalas, hak kedua memaafkan. Kalau Ibu mau membalas, termasuk dengan kata-kata tadi itu, silahkan, tidak ada masalah. Yang penting jangan berlebihan aja. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 148 itu, la yuhibbullahul jahra bisu'i minal qawli laman dzulim. Allah tidak menyukai perkataan kasar yang diucapkan secara terang-terangan kecuali dari orang yang dizalimi. Itu hak Ibu. Kalau Ibu mau ambil silakan. Tapi ingat rumusnya ya, kalau membalas harus pas, tidak boleh lebih. Kalau lebih nanti malah kita yang berdosa. Saya sering contohkan ya, monyet lo juga monyet, seimbang kosong-kosong. Tapi kalau kita balasnya kelebihan, malah kita yang dosa. Monyet lo mbahnya monyet. Nah, itu ada kelebihan mbahnya itu. Nah, kalau mengenai doa tadi, monggo ya Allah balaslah dia dengan balasan yang setimpal misalnya atau apalah itu. Itu hak Ibu satu. Tapi kalau Ibu sanggup memaafkan, Ibu surplus. Kalau sanggup memaafkan. Dan sanggup memaafkan itu tidak berarti melupakan. Karena sanggup memaafkan itu syar'i, tidak sanggup melupakan itu soal memori. Nah, jadi Ibu, yang penting Ibu sanggup, ya Allah, saya maafkan. Saya maafkan dia ya Allah gitu. Kesal juga, cuma saya maafkan dia ya Allah. Karena supaya kita dapat ampunan dari Allah. Karena kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Itu An-Nur ayat 22 ya. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbana yaghfirallahu lakum. Bahwa berlapang dada dan memaafkan, tidak suka kalian diampuni oleh Allah dengan memaafkan itu. Jadi kalau kita memaafkan, kita akan diampuni oleh Allah. Begitu Bung ya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi boleh itu hak Ibu, silakan. Ya biasanya kan gini kan biasanya marah itu kan tidak selalu terus ya. Ada masa di mana kadang marah itu mereda, terus tiba-tiba kita ya Allah, astagfirullah, ampuni hamba yang kemarin ngomong gini ya, sekarang mohon ampuni hamba ya Allah, semoga ya dapat ampunan juga, nggak ada masalah. Harus ikhlas dengan ketentuan Allah, dan walaupun kita boleh tidak rela dengan kelakuan orang itu. Contoh gini, ini contoh. Satu saat saya ada jamaah saya minta saya datang ke rumahnya. Rupanya beliau kehilangan mobil ya, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi mobilnya hilang, colong maling. Beliau curhat sama saya, bapak-bapak ya. Terus dia bilang gini sama saya itu sulit, Ustadz, saya nggak terima, saya itu nggak rela dengan perbuatan maling yang nyolong maling saya, mobil saya itu. Dia ngomong gitu, beliau nggak terima. Saya bilang gini, terhadap perbuatan maling yang nyolong mobil bapak nggak boleh terima, saya bilang gitu. Beliau melotot. Biasanya kalau Ustadz kan ngajari sabar, ini kok malah justru nggak terima. Jadi saya bilang terhadap perbuatan maling yang nyolong mobil bapak tidak boleh terima, saya bilang gitu. Loh, kok bisa gitu Ustaz? Iya, karena kan itu kemungkaran. Nyolong itu kan kemungkaran.
Jadi terhadap perbuatan maling yang nyolong mobil bapak itu bapak tidak boleh terima. Itu kemungkaran. Bapak harus ingkari itu, saya bilang gitu. Tidak boleh itu ngambil hak orang dengan cara nyolong itu. Tapi bahwa kenyataannya mobil bapak sudah hilang, pada kenyataan itu bapak harus ridho. Jadi pada kenyataannya harus ridho. Pada perbuatannya bapak tidak boleh ridho. Saya bilang gitu. Karena kalau saya ngomong bapak harus ridho, pasti dimarahi saya. Supaya saya nggak dimarahi, saya ngomong kayak gitu. Tapi memang betul, itu ilmunya begitu memang. Bisa dimengerti Bu Anggi? Okay. Dapat, tenang aja, dapat. Kan ibu kan tidak didolimi sekali kan itu kan biasanya kan itu karena sudah berkali-kali kan baru kita kesel kan, itu kan selama ini kan ibu udah sabar. Taruhlah misalnya dia ngemplang uang ibu kan, misalnya gitu, sekali dua kali ibu kan mungkin masih sabar, karena ini udah keterlaluan aja udah, ya kan akhirnya ibu keluar taringnya kan, ya tidak apa-apa keluar taringnya. Saya kira itu, wallahu a'lam bishawab. Sami-sami, monggo Bu Wiwi. Nggih. Nggih. Nggih, betul. Monggo. Bagus. Oh. Nggih. Nggih. Baik. Di sini bab tentang syafaat itu, orang yang terakhir masuk surga itu adalah orang yang di hati itu tidak ada kebaikan sama sekali. Dia nggak punya kebaikan, hitam legam, nggak punya kebaikan kecuali satu titik. Dia hanya punya kebaikan satu titik, itu aja kebaikannya itu. Itu yang membuat dia akhirnya masuk surga. Dan satu titik itu adalah la ilaha illallah. Dan dia nggak bergeser dari yang satu titik itu. Saya membayangkan itu pas akad nikah dia itu baca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dia serius dengan bacaannya itu, dan dia setelah itu mungkin dia tidak mengamalkan, tapi dalam hati dia nggak bergeser dari itu. Rupanya satu titik itu yang membuat dia pada akhirnya masuk surga. Jadi kalau merujuk pada riwayat itu ya gosong dulu, suka karu-karuan bentuknya, akhirnya apa? Masuk surga. Tentu gini Bu ya, kita berharap pada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita Allah masukkan dalam surganya tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin. Yang ngomong kita masih hidup, kita berharap aja terus sama Allah, mudah-mudahan seperti itu. Dan ya begitu, intinya begitu saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan sih kita ya tadi, kita semua lah ya, sekeluarga kita semuanya, kalau begitu se-RT, se-RW, sekampung semuanya, senegara semuanya itu masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Ya, saya kira itu. Ada lagi? Cukup dulu kali ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.